Halo, halo semuanya. Wah, udah rame nih. Oke, halo semuanya. Semoga sehat ya dalam masa pandemi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maya yang akan memandu acara hari ini. Nah, seperti yang kita tahu nih, pandemi COVID sampai sekarang ini mempercepat terjadinya transformasi digital. Nah, transformasi digital ini juga terjadinya transformasi digital ini juga terjadi di semua sektor, bahkan di aspek kehidupan sehari-hari kita. Nah, kayak kabar kolapsnya beberapa sektor bisnis di awal era pandemi juga cukup menjadikan pelajaran ya bagi para entrepreneur muda gitu. Nah, karena di masa penuh tantangan ini, pebisnis muda harus mampu gitu ya menangkap peluang secara kreatif sebagai peluang untuk membangkitkan ekonomi dan menjadi pandemic winner gitu. Nah, maka dari itu, yuk tangkap peluang untuk memaksimalkan jaringan bisnismu dengan digital marketing dan manajemen data melalui mini workshop hari ini, Go Further, Be Qualified and Ready to Compete, yang diinisiasi oleh PT Gamma Inovasi Berdikari. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita kenalan dulu ya dengan siapa sih PT Gamma Inovasi Berdikari ini. Nah, sebelumnya saya menyampaikan acara ini diinisiasi oleh PT Gamma Inovasi Berdikari dan didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. PT Gamma Inovasi Berdikari adalah perusahaan berbasis universitas yang ditunjuk untuk mengakselerasi para startup melalui program mentoring secara intensif berupa pemberian edukasi, bimbingan, bahkan pendanaan. Nah, GIB dibentuk sebagai perusahaan akselerator bagi startup yang berasal dari Sivitas Akademik UGM dan sekitarnya, guna menumbuhkan dan mewadahi ide-ide kreatif hasil penelitian oleh dosen maupun mahasiswa agar dapat teraplikasi, membawa manfaat, dan menjadi solusi yang nyata bagi Indonesia. Tapi apa sih layanan yang diberikan oleh GIB gitu ya? Pasti pada penasaran. Nah, layanan yang diberikan oleh GIB antara lain itu ada mentoring, capital atau access to capital, kemudian capacity building, kemudian ada facility dan infrastruktur, dan nggak kalah pentingnya nih network dan connection. Nah, pasti udah nggak sabar nih ketemu sama narasumber hari ini gitu kan. Nah, saya panggil aja Bapak Handoko Hendroyono. Selamat malam, Pak. Selamat Ya, malam, apa oke. kabar? Sebelumnya saya perkenalkan sedikit ya, siapa sih pembicara hari ini gitu ya, biar teman-teman juga kenal gitu ya. Karena katanya kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, Bapak Handoko Hendroyono ini kalau teman-teman pernah nih ke Filosofi Kopi, nah eh, Bapak Handoko ini termasuk salah satu gitu ya founder dari Filosofi Kopi. Kemudian beliau juga sering disebut kreatif storyteller karena kecintaan beliau dengan brand lokal, juga sering disebut-sebut sebagai penggiat brand lokal gitu di Indonesia. Nah, apa sih karya-karya dari Bapak Handoko ini ya? Jadi kalau untuk film ini Bapak Handoko salah satu produser dari film Filosofi Kopi The Movie. Kemudian ada Naura dan Geng Juara The Movie, Surat dari Praha, dan Wonderful Life. Dan Bapak Handoko ini juga ada buku nih teman-teman semuanya, yaitu ada 4 buku. Saya sih udah punya 2 ya, Pak. Kurang 2 aja nih, kurang 2 aja. Jadi ada bukunya Pak Handoko, ada Fish Eye, Do, Brand Gardener, dan Artisan Brand. Jadi teman-teman yang pengen belajar brand gitu ya, ya itu bisa dibaca bukunya dari Bapak Handoko. Ya, nanti juga bisa langsung sharing gitu ya dalam acara hari ini. Oke, tidak usah berlama-lama ya, kayaknya teman-teman juga udah pada penasaran nih apa diskusi kita hari ini. Saya persilahkan waktu dan tempatnya kepada Bapak Handoko, silahkan. Terima kasih Maya udah diperkenalkan. Selamat malam teman-teman. Semoga sehat. Mungkin masih ada yang work from home atau sekarang udah apa ya level 3 ya Jogja ya PPKM-nya sama dengan yang di Jakarta. Hari ini saya pengen sharing aja sebenarnya.
apa yang saya alami gitu, apa yang pengalaman apa yang pernah saya buat gitu, sehingga ini sebenarnya bukan sesuatu yang teori atau apa terlalu marketing, tapi mungkin lebih sesuatu yang saya pengen share, dan sebenarnya ada beberapa visual yang baru saya gambar, dan ini hari pertama sebenarnya saya share beberapa angle gitu yang mungkin akan menjadi benih-benih buku baru saya gitu, dan saya sengaja memang di forum-forum seperti ini melempar topik-topik yang dari pengalaman saya, tapi mencoba dari angle yang cukup baru gitu. Kalau boleh saya minta waktu untuk share, udah di co-host ya, Maya ya? Sudah, Pak. Udah ya? Oke ya, saya share dulu screen. Ya, udah kelihatan, Maya? Sudah. Ya. Nah, ini sebenarnya pernah saya gambar, tapi ini saya angkat sebagai judul. Ini ada dua kata, gregetan dan greget gitu ya. Nah, intinya adalah hari ini saya pengen share sesuatu yang mungkin negatif, atau mungkin perasaan-perasaan yang tidak positif, situasi yang tidak positif, ya kayak sekarang ini kan pandemi kan tidak positif, tapi justru situasi yang tidak positif itu bisa kita positifkan gitu ya. Jadi presentasi malam ini saya kasih judul gregetan menjadi awal dari greget gitu ya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang fenomena universal ya. Nah, ini saya menggambar seorang anak kecil, bukan anak kecil ya, sekarang sudah tidak anak kecil, umurnya sudah 17 tahun, namanya Greta Thunberg. Dia pernah menjadi cover majalah Time sebagai Person of the Year. Kenapa? Karena dia memperjuangkan lingkungan, gitu ya, memperjuangkan kebaikan, gitu ya. Dan kalau saya boleh simpulkan, kita ini hidup di situasi yang penuh dengan problem dan krisis dengan solusi gitu. Antara problem dan solusi itu sebenarnya belum imbang gitu. Jadi saya merasa terpanggil atau percaya bahwa kita ini membutuhkan creative energy yang bisa membuat problem yang ada itu bisa dipecahkan gitu ya, atau bisa mengimbangi problem-problem yang ada, dan bahkan akan lebih banyak creative energy yang muncul gitu. Nah, saya sendiri background-nya sebenarnya lama di branding, di advertising ya. Saya banyak jualan brand-brand orang lain sebagai konsultan gitu, masa lalu saya, dan akhirnya tahun 2014 saya berhenti dan membuat project sendiri, membuat produk sendiri, dan nanti saya akan cerita sedikit banyak. Itu adalah berawal dari perasaan-perasaan negatif gitu ya. Misalnya mulai dari sebel, kata yang sangat sederhana, sebel gitu ya. Tapi ini justru menjadi alasan kuat untuk kita bikin sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi saya hampir setiap hari memiliki perasaan-perasaan yang negatif gitu ya, kayak sebel ini. Tapi saya rasa perasaan-perasaan negatif ini perlu untuk dipelihara gitu ya, dikelola lah, bukan dipelihara. Kalau dipelihara nanti nempel terus sebelnya. Ini dikelola gitu ya. Nah, contohnya adalah karena kesebelan saya itu, saya misalnya contoh ya, saya nulis buku gitu. Nulis buku itu sebenarnya bukan untuk pamer kepintaran atau pengen membuat referensi baru, tapi lebih ke sebel gitu ketika brand lokal ini kok nggak dianggap ya gitu, kok nggak
apa namanya dunia advertising, misalnya awalnya saya di advertising, itu kok nggak berkembang seperti yang saya harapkan gitu ya. Kesebalan itu banyak, dan akhirnya kesebalan itu ternyata memunculkan banyak energi gitu ya. Kayak saya sama teman-teman bikin filosofi kopi gitu. Kenapa? Karena kok semua orang nganggapnya kok Starbucks atau kopi-kopi dari luar negeri gitu ya. Kok nggak melihat potensi kopi lokal kita yang sangat luar biasa gitu ya. Dan jangan-jangan bukan hanya kopi aja gitu, juga ke arah yang lain gitu ya, kakao atau gastronomi yang lain gitu. Itu sejujurnya saya mulai dari hal-hal yang sifatnya negatif tadi, sebel tadi ya. Dan saya mengembangkan ruang publik kayak membangun M-Block, Post-Block, GNM Block di Jogja, berkolaborasi dengan teman-teman Jogja, membuat aparel, membuat gelato. Itu sebenarnya berangkat dari sejujur-jujurnya berangkat dari kesebalan-kesebalan. Dan kalau akhirnya saya memasuki katakanlah dunia film, komik, musik, gastronomi, arsitek atau placemaking, itu sebenarnya hanya sebagai istilah saya tautan budaya gitu ya, sebagai alat diplomasi gitu untuk saya mau pengen bahwa brand lokal keren kita ini harus dilihat gitu, harus dikembangkan dan harus diapresiasi gitu. Jadi disinilah sebenarnya awal dari kalau di zaman digital ini saya ini content creator, saya ini creative storyteller gitu ya, saya ini penulis buku, saya produser, saya desainer, walaupun gambar saya jelek, tulisan saya jelek, atau saya placemaker gitu. Nah, kenapa saya bisa eksis di atau kita ini bisa eksis di dunia digital atau online karena kita punya purpose, kita punya tujuan, kita punya niat gitu ya, dan niat saya adalah brand lokal keren mendapat tempat di etalase utama gitu. Nah, akhirnya ya saya aktif di istilahnya jenama lokal keren, di gastronomi lokal, fashion, saya dari atas ke bawah pakai lokal, bukan berarti saya mau sok fanatik dengan lokalitas, tapi memang lokal ini sudah memiliki kualitas yang sangat baik, dan ini harus kita suarakan gitu, dan lokalitas kita ini sangat luar biasa. Akhirnya saya merasa bahwa di kehidupan saya ini, saya tidak bisa, dulu kan sering kan, kita harus pintar bagi waktu antara kehidupan kantor dan kehidupan pribadi gitu. Bagi saya, di zaman sekarang, apalagi dengan pandemi ini, kita kerja di rumah, segala macam semakin tidak bisa dipisahkan. Jadi antara purpose of life dan purpose of business lama-lama yang gabung. Kita semua harus deal dengan bahwa hidup kita ini harus bermanfaat. Kita harus membangun intention, tidak sekedar attention, tidak sekedar mencari perhatian, tapi kita harus mengembangkan sesuatu yang bermanfaat dan harus relevan dengan orang lain gitu. Ini yang menjadi energi yang saya kembangkan, dan tadi dari hal yang negatif tadi saya justru membangun istilahnya itu story argument, karena ini saya backgroundnya juga di film juga. Kalau di film tuh biasanya kan pembukaan gitu ya, kan biasanya kan dimulai dengan problem dulu gitu ya, dilempar sebenarnya itu dilempar story argumennya, kenapa film ini harus ada gitu kan, biasanya dibangun keseruan dulu. Nggak tahu itu konflik yang tidak bisa diselesaikan atau konflik yang membuat perjalanannya lebih panjang gitu ya. Kita butuh story argumen, butuh hook, butuh pengait gitu, atau skenario dalam membangun brand. Nah, saya ini personal branding, teman-teman semua juga brand gitu, dan itu harus dikembangkan dan harus membangun skenario. Nah, berikutnya adalah atau aduh ya. Saya merasa bahwa di perjalanan saya mulai tahun 2010 ya.
saya itu sudah merasa ada yang aneh gitu ya menurut saya ketika kita ini sebagai bangsa itu atau sebagai person gitu, saya merasa kita ini kompetitif sekali gitu, senang sekali berkompetisi. Kalau perlu membunuh yang lain, mematikan yang lain segala macam ya. Dan kayaknya kita puas banget kalau mengalahkan yang lain gitu ya. Menurut saya ini saya protes ya. Kenapa harus sendiri-sendiri gitu? Kita punya jiwa gotong royong, harusnya lokalitas tumbuh subur. Kalau kita menggarapnya rame-rame dengan tujuan yang baik gitu, kita menurut saya akan bisa menjadi bangsa pemenang gitu. Dan untuk itu saya cukup terbuka untuk forum-forum seperti ini, membantu pihak lain, bahkan saya membantu Sarinah sebagai konsultan Sarinah yang notabene sebenarnya bisa saya anggap sebagai saingan, tapi justru saya membantu Sarinah bikin ekosistemnya, membantu bikin film, membantu mengkurasi brand-brand yang cocok di sana, dan saya cukup aktif di organisasi, memimpin sebuah organisasi yang namanya JCCF, Jakarta Creative City Forum, dan berjejaring gitu, karena saya merasa bahwa kita harus berkolaborasi gitu ya, dan saya sangat getol untuk membangun tempat-tempat placemaking yang bisa menjadi tempat bersama, menjadi menyerap energi bersama dan memberdayakan gitu, dan akhirnya menjadi tempat yang bermanfaat bagi masyarakat. Placemaking sendiri saya cukup panjang perjalanannya, tapi saya mulai dari filosofi kopi. Nanti saya akan cerita tentang filosofi kopi gitu. Dan karena sifatnya tadi sosial, sifatnya berbagi kebaikan. Jadi brand yang baik, brand yang memuliakan ekosistem itu yang menurut saya yang akan jadi pemenang. Dan kita harus concern atau memperhatikan soal social impact, actual impact, value creation, segala macam itu menurut saya penting. Dan ini sebenarnya tidak terjadi serta-merta, karena saya mengamati konsumen. Mungkin kalau teman-teman di Jogja pergi ke Pepeng gitu ya, minum kopi di klinik kopi, itu yang datang pengunjungnya akan diceritain sama Pepeng tentang asal-usul kopi itu sendiri. Kopinya ini dari mana, dari perkebunannya siapa, petaninya siapa, roastingnya seperti profilnya seperti apa gitu ya. Itu yang saya sebut sebagai konsumen sekarang adalah conscious consumers, konsumen yang punya kesadaran tinggi terhadap apa yang dikonsumsi. Dan itu terjadi juga di fashion. Misalnya Mas Lulu Lutfi gitu ya, bikin gabungin lurik sama batik. Luriknya dari Klaten misalnya, desa apa segala macam, itu suatu hal yang mendorong bahwa perubahan ini terjadi karena konsumennya mulai sadar, dan ini harus kita perhatikan gitu ya. Saya sendiri sebenarnya sangat gemes ya. Ini satu, tadi kan ada aduh, ada sebel segala macam. Saya pernah dibilang sama teman saya bahwa saya ini suka gemes, orangnya suka gemes karena antara gemes dan sebel sebenarnya kan tipis ya. Gemes sekali kok orang Indonesia kok tidak mau mencintai film Indonesia misalnya. Padahal film Indonesia itu bagus-bagus banget sekarang ini. Nah, itu juga sebuah perjuangan. Kegemesan ini mendorong saya untuk menyukai sesuatu yang sifatnya lokalitas gitu. Karena kita ini punya begitu banyak aset. Misalnya kayak gemes, kok orang memuja-muja banget Starbucks gitu ya. Kenapa nggak memuja-muja Anomali atau klinik kopi atau macam-macam lah ya, banyak di Indonesia ya, ada Ombe, ada Titik Temu segala macam. Nah, ini membuat saya
menekuni narasi kopi ini sama Ciko, Rio, Angga gitu, from beans to cup, dan mengembangkan kultur kopi itu sendiri. Jadi meningkatkan apresiasi ke hulu, karena tadi ada kesadaran dari konsumen tadi, dari mencuci kopinya ketika baru dipanen, terus misalnya panennya seperti apa, segala macam. Ini ada peningkatan apresiasi dari masyarakat kalau kita bicara tentang kopi gitu. Jadi saya, Ciko, Rio, Angga gitu belajar tentang kopi, dan kita berkawan justru dengan Tanah Merah, dengan Dua Kopi, Titik Temu, Anomali, Common Ground, Tuku, Pepeng gitu. Jadi menurut saya zamannya udah nggak zaman kompetisi, tapi kita benar-benar saling memberdayakan dan kita memakai spirit kolaborasi. Ini sangat penting, filosofi kolaborasi ini untuk pengembangan gitu ya. Pada waktu booming sepeda, kami berkolaborasi, Ciko berkolaborasi dengan sebuah pabrik sepeda di Kendal gitu, harus mengembangkan produk, jualannya cukup laku. Kita bikin bins bareng-bareng dengan beberapa petani, dengan kedai kopi lain malah bikin aparel segala macam dilakukan secara kolaboratif gitu. Dan apa namanya, kami membuat program-program yang dekat lah dengan isu-isu yang ada sekarang, concern gitu ya. Pernah kita bikin yang sudah vaksin. Ini bentuk support kami untuk gerakan vaksin waktu itu, dapat kopi gratis. Kita mensupport juga kemarin untuk peraih medali emas Olimpiade, dapat kopi gratis seumur hidup segala macam ya. Dan saya sendiri terjun ke petani-petani kopi, berinteraksi dengan mereka, bergerak dengan teman-teman untuk memberdayakan lingkungan. Di fashion misalnya Rio sangat aktif juga dengan kebun-kebun, pernah bikin fashion show di perkebunan kopi di Takengon, dan Ciko juga aktif di isu-isu lingkungan. Ini menjadikan storytelling itu menarik gitu. Dan kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya kami membangun, ini cara membangun branding ya. Kita membangun pertama adalah creative capital atau modal kreatif, which is kalau di filosofi kopi adalah kopi. Tentu nanti kalau di Kebun Ide atau di M-Block berbeda ya. Kalau di kopi itu kita benar-benar berangkat dari kultur kopi itu sendiri. Karena kalau orang bilang ngopi gitu pasti tahu kan bahwa itu maknanya cukup banyak. Ya, Maya masih sama saya ya? Ya, masih Pak. Masih ya? Belum Pak ngantuk Handoko kan? boleh nyalain kamera nggak ya? Atau ini koneksi saya? Kayaknya kalau ini masuk saya otomatis mati. Oh, oke. Ya, Ya, saya silahkan Pak nggak tahu dilanjutkan. kenapa. Oke, saya Oke. lanjut ya. Ya. Terus berikutnya adalah tadi ada creative capital, ada creative impact. Bagaimana membangun impact kreatif yang disusun sebenarnya, skenario-nya, strateginya, improvisasinya, yang tertata rapi. Sebenarnya kelihatannya ini saya coret-coret, tapi sebenarnya kita dalam membangun brand itu harus punya skenario-skenario yang dibangun dengan tujuan apa, itu harus dibangun dari awal. Kenapa? Nah, ini yang banyak yang kurang paham dengan istilah saya IP ya, intellectual property ya. Dibangunnya harus dengan cara organik dan otentik. Tujuannya adalah katakanlah memperkaya gitu, atau walaupun kata-kata memperkaya mungkin nggak tepat, untuk membangun intellectual property itu secara data itu baik. Jadi karena membangun brand itu kuncinya di sini. Mungkin kalau saya ambil contoh, dan mungkin tidak terbayang tadi saya udah kasih contoh, kok filosofi kopi bisa bikin sepeda gitu, ya kan?
Sekarang mulai memasuki kita bikin kamar hotel gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya gitu. Tapi kalau kita mau terbuka di negara di luar negeri gitu, mungkin begitu saya kasih contoh mungkin oh iya itu kayaknya pantas-pantas saja gitu ya. Misalnya Disney gitu ya. Disney itu kan Mickey Mouse ya, Mickey tikus ya. Bayangkan dari tikus, tokoh tikus itu bisa menjadi amusement park. Bahkan dia bisa jadi kapal pesiar. Bahkan dia bisa jadi ya macam-macam ya. Tadi hotel juga. Bahkan pendapatan dari Disney itu lebih besar daripada pendapatan Indonesia dalam konteks pariwisata. Pariwisata Indonesia itu angkanya masih kalah dengan Disney. Nah, itu kan intellectual property. Nah, kenapa kita nggak bisa? Kenapa filosofi kopi nggak bisa? Yang pasti sekarang nggak bisa dibandingkan ya antara filosofi kopi dengan Disney gitu ya. Bumi sama langit kan. Tapi ya kita harus punya spirit itu. Karena kita tidak punya disiplin untuk membangun intellectual property tadi. Atau haki, ya bagaimana kita mendaftarkan, bagaimana kita melindungi merek, mengembangkan merek, dan lain-lain. Karena itu konsekuensinya kita masuk ke setelah conversation, ke digital, dan lain-lain. Intinya adalah kita membangun ekosistem. Tidak terbayang sebelumnya pasti bahwa filosofi kopi menghasilkan film, bahkan sekarang udah filosofi kopi ketiga, tapi belum tayang. Terus tadi ada sepeda, ada hotel, ada fashion, ini baju yang saya pakai filosofi kopi juga, dan lain-lain. Jadi belum hebat-hebat amat, banyak yang lebih hebat, tapi kita harus mengarah ke sana. Kita harus mengarah ke sana. Jadi sebenarnya kopi ini menjadi semacam alat diplomasinya dengan melalui film, web series, festival, event, musik. Kita juga bikin album musik. Setiap di filmnya kita selalu ngeluarin musik, bahkan buku, bahkan pameran seni. Itu adalah cara-cara diplomasi yang di sini saya sebut sebagai seni dan desain adalah ambasador luar biasa bagi negara, kota, dan komunitas. Jadi apalagi Jogja ini kota seni ya, sangat menyenangkan Jogja. Jadi seni dan desain adalah ambasador luar biasa negara, kota, dan komunitas. Sebenarnya buktinya banyak sekali ya. Kayak kalau kita sebut kota-kota di dunia ya Paris sudah pasti ya. Barcelona, Barcelona itu pertumbuhannya luar biasa sekarang. Porto atau Lisboa gitu. Itu juga memanfaatkan seni sebagai alat diplomasinya gitu, dan itu menjadi sangat luar biasa. Karena diplomasi itu penting untuk menjadi kultur, menjadi kebiasaan gitu. Dan kalau di filosofi kopi ada kultur untuk foto-foto, untuk anak-anak Vespa ngumpul, ngomongin kopi, mengapresiasi petani, anak sepeda, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu masing-masing kita bisa mengembangkan narasi yang baik. Nah, berikutnya yang penting menurut saya dalam membangun brand hari ini adalah ini saya petik dari buku keberapa ya? Saya jadi lupa. Kenapa cerita ini semakin buku terakhir saya? Kenapa cerita ini semakin hari semakin dipercaya? Jadi kekuatan storytelling. Storytelling ini sangat penting bagi branding. Contoh kalau di filosofi kopi itu cerita tentang kopi tiwus, bagaimana Pak Seno petani kopi yang sangat mencintai pohon kopinya, suka mengelus-ngelus pohon kopinya dan dikasih nama tiwus, which is itu nama anaknya yang meninggal karena penyakit kolera. Dan itu menjadi narasi yang kuat bahwa kopi yang dipilih oleh Pak Seno, which is kopinya filosofi kopi, itu dipilih dari katakanlah pohon kopi yang dirawat dengan hati dan dia menjadi kopi yang terbaik gitu ya. Saya sendiri mempraktekkan misalnya bikin pakcoy dengan nanam sendiri, saya berkebun,
bikin gelato dengan pak choy gitu, ada di GNM Block sekarang, kalau mau nyoba silahkan. Dan ini adalah bentuk-bentuk narasi bagaimana experience itu bisa dikembangkan gitu ya dari gelato kebun ini, apa namanya, dan akhirnya tadi sesuai dengan konsumen hari ini yang sangat appreciate dengan sourcing gitu, sumber itu bisa mengapresiasi sesuatu produk yang memang baik gitu ya, kualitasnya gitu. Saya sendiri sangat mengapresiasi local brand. Banyak teman-teman saya banyak bersilaturahmi dengan teman-teman karena saya menjadi pemerhati dari brand lokal, dan dari sini akhirnya katakanlah dari brand-brand lokal ini yang jarang sekali yang mengapresiasi ya, saya melihatnya ya. Padahal packagingnya bagus, segala macamnya bagus. Makanya ini yang membuat saya dongkol gitu ya. Dan kayaknya nggak cukup dengan dongkol, tapi kita harus ada alasan kuat untuk kita ikut memecahkan masalah sekitar gitu ya. Makanya saya bikin sama teman-teman bikin M-Block Space, sebuah klaster kreatif, ekosistem kreatif gitu, yang berkembang gitu. Kita mengajak beberapa tenant, beberapa brand-brand lokal yang bagus gitu. Walaupun sekarang juga terpaan dari pandemi segala macam, kita mencoba bertahan. Kita tetap tadinya ekosistem ini terbangun karena musik, karena salah satu pendirinya adalah almarhum Bung Glenn. Kita membuat placemaking yang didorong oleh musik, karena waktu itu hampir tiap hari ada event. Sekarang harus tidak bisa karena belum ada izin, tapi kita bikin cara-cara untuk tetap survive gitu. Nanti saya akan cerita. Dan sebenarnya seiring dengan tadi bahwa bisnis ini adalah sesuatu yang komprehensif, harus meyakinkan investor, harus meyakinkan stakeholder, bekerja sama dengan pihak-pihak yang cukup established gitu ya, kayak bekerja sama dengan Peruri, sekarang kerja sama dengan kantor pos. Kita harus punya kepandaian untuk membangun reputasi gitu ya. Ada performance indication yang kita harus bangun. Ada purpose, ada visi, ada komunitas yang dibangun. Kita harus bangun SDM, dan kita harus mengembangkan bisnis model gitu. Ini sesuatu yang tidak mudah, dan sebagai entrepreneur kita harus mengotak-ngatik ini menjadi sebuah tools atau winning point gitu, poin-poin yang bisa memenangkan hati publik gitu. Dan harus dengan purpose yang kuat gitu kan, dan harus punya bentuk modeling bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, yang inovatif, yang unik gitu, yang orang itu bisa trust gitu ya, social impact-nya seperti apa gitu ya, modelnya seperti apa, kenapa begini, kenapa begitu, itu harus dibangun menjadi sebuah case atau sebuah bentuk value creation yang memang baik. Secara nggak sadar, walaupun diterpa oleh pandemi, kalau kita ngomong ekosistem di M-Block, sekarang portfolionya sudah cukup banyak. Kami mengembangkan M-Block, bahkan sekarang GNM Block, Post Block, kita mau buka di tempat lain juga, bekerja sama dengan pihak lain di beberapa kota. Kita bikin M-Block Market, kita bikin beberapa restoran yang ada di dalam ekosistem M-Block seperti Tualen, Cold Heart, Voya, dan lain-lain ya. Kita juga membangun M-Block Academy dan lain-lain. Jadi intinya adalah seperti tadi saya cerita tentang filosofi kopi dengan IP dan ekosistem. Tadi saya kasih gambaran tentang Disney. Sama, ini juga membangun IP dan membangun bisnis model, dan kita harus mengarah ke
valuasi yang cukup baik sehingga investor senang, partner juga senang, publik juga senang, dan harus membuat bisnis yang sustainable gitu ya. Kita membangun SOP, membangun financial plan, dari segi legal, segala macam, digital harus dibangun, dan ini adalah sebuah manifesto yang tidak mudah, butuh komitmen dan butuh keinginan belajar yang kuat, karena ini berkembang terus, tidak sekedar seni atau kultur, tapi ini sebuah bisnis, sebuah upaya-upaya bisnis yang harus bisa dipertanggungjawabkan, yang memiliki kekuatan ekonomi yang tidak main-main gitu, dan formatnya harus menjadi pegangan untuk masa depan gitu ya, walaupun kita ini mengelola katakanlah kreativitas, mengelola bakat-bakat baru, mengelola empowering UKM dan lain-lain, tapi ini sebenarnya sebuah bentuk yang menurut saya bisa diibaratkan sebagai berangkat dari pain point ya. Pain point ini mungkin saya bisa menggambarkan sedikit tentang pain point. Pain point ini sebenarnya pendekatan yang cukup lazim dan dipakai oleh perusahaan-perusahaan internasional juga. Contohnya kalau di Gojek itu pain point-nya adalah ketika orang mau naik ojek di Jakarta, itu kan harus tawar-menawar dengan tukang ojek, which is repot gitu ya. Atau maaf, misalnya tukang ojeknya maaf karena mungkin preman atau gimana, mungkin badannya bau gitu ya. Nah, tapi ketika itu dianggap sebagai peluang, dan dalam hal ini oleh Gojek, itu menjadi sesuatu yang positif, bahwa sesuatu yang pain point tadi bisa justru memunculkan peluang. Nah, itu yang menarik dengan pendekatan pain point. Pendekatan pain point ini kita pakai untuk kita membangun grocery store. Ketika sebagai ekosistem kita mencoba untuk pengen mengembangkan lokalitas gitu ya, dalam hal ini SKU, produk-produk ya jajanan, ya personal care, dan lain-lain ya. Ini kita kelola dalam sebuah grocery store dan akhirnya menjadi sebuah movement, dan ini berkembang menjadi sebuah ekosistem yang cukup kuat gitu ya. Kita bangun grocery store kita cukup serius, dan ini sesuatu yang potensial ke depan. Dan kalau kita perhatikan produk-produk Indonesia sangat keren-keren gitu ya, dari packagingnya segala macam itu sangat luar biasa, narasinya juga bagus-bagus. Saya rasa ini about time gitu, dan prosesnya juga sangat bagus. Ini dari teman di Jogja namanya Jamie, kemarin saya bermain-main ke sana. Kesadaran dari hulu ke hilir, kesadaran untuk membangun sourcing yang baik. Nah, ini menurut saya fenomena yang memang potensinya semakin besar ya untuk bisa berkembang, dan en-bloc market sedikit banyak masuk ke area pemberdayaan UKM dan apresiasi terhadap brand-brand lokal gitu. Kalau kita bicara bisnis model, sebenarnya ini bisnis model yang saya susun berangkat dari concern, kita membangun konten atau konsep, caranya kolaborasi, kolaboratif, co-creation, dan akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang besar gitu. Dan ini bisnis model berbasis inovasi ini versi saya. Jadi menurut saya kita berhak sekarang ini untuk bisa membangun bisnis model sendiri gitu. Jadi saya sekarang ini ada aduh, ada sebel, ada pain point, dan terakhir saya geram ya. Geram, tapi akhirnya saya
menjadi gemar gitu. Karena saya juga kalau dalam konteks placemaking sebenarnya kok setiap ada daerah baru atau bangunan baru pasti brand asing gitu ya. Kalau nggak McD, Starbucks, KFC gitu. Kenapa sih nggak ke brand lokal gitu? Makanya kita ngembangin yang ini baru mau buka, namanya Postblok, tapi udah diliput di beberapa channel di Instagram, misalnya ini di Jakarta Go, kemarin di post gitu, di posting di Jakarta Post, Jakarta Go, JKT Go, ini Postblok, pengembangan pasar baru. Ini sesuatu tempat yang sangat berharga bagi kami. Ini bangunan tahun 1917. Kita jadikan sebagai hub dengan spirit yang berbeda dengan M Block. Di M Block sendiri kami membangun sebuah kafe restoran namanya Foya. Ini saya petik dari Manual Jakarta. Ini sebuah konsep baru dari resto cafe bar, tapi mencoba mengangkat seni gitu ya. Ada instalasinya novel gitu, dan ini menjadi mudah-mudahan menjadi benchmark baru ya bagi tempat nongkrong. Dan ada juga di Jogja gitu, silakan mampir sambil promosi saya di JNM Block. Memang belum resmi dibuka, tapi kita mencoba mengembangkan tempat di Jogja yang kita tahu potensinya banyak. Kalau teman-teman mau bikin aktivitas di sini, tinggal ngontak saya, nanti kita bisa berkolaborasi. Dan kurang lebih itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ngobrol. Ya, terima kasih Pak Handoko. Ini seru sekali ya. Ada beberapa tadi yang bisa diambil untuk diterapkan ke bisnisnya peserta webinar yang hari ini datang. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada seluruh peserta ya untuk dapat mengisi link presensi yang akan di-share oleh admin di kolom chat. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dapat raise hand, nanti bisa open mic ataupun bisa di kolom chat. Kalau ingin sharing dan ngobrol bareng dengan Pak Handoko, silahkan bisa langsung raise hand, nanti biar dibukakan mic-nya oleh admin. Nah, kemudian nanti juga akan di-share link Telegram ya. Silahkan peserta webinar hari ini untuk bergabung ke dalam grup Telegram tersebut untuk perolehan sertifikat dan informasi lebih lanjut mengenai workshop atau kelas pelatihan berikutnya. Karena ini nanti ada seriesnya ya semuanya. Oke, mari kita diskusi dengan Pak Handoko ya, Kak. Tadi menarik sekali Pak ininya materi yang dipaparkan. Nah, kalau dari kebanyakan pertanyaan nih dari teman-teman semua yang di peserta webinar, itu kreatif proses Pak. Jadi dari tadi kan Pak Handoko, habis ini bikin ini, habis ini bikin ini. Jadi semacam kalau saya ngedengerin podcastnya Pak Handoko itu ada menyebutkan itu ada insting kreatif survival gitu ya. Jadi kayak abis ini tuh, kayaknya bikin ini deh ini. Nah itu apakah ada tips and trick gitu ya Pak? Kalau misalnya teman-teman di sini pengen punya bisnis ide kreatif gitu, bagaimana memunculkan ide-ide kreatif tersebut, kemudian diimplementasikan ke bisnis dan nanti ya dapat revenue ya pastinya untuk terakhir selain nanti ke impact sosial. Bagaimana Pak? Ya, banyak yang bilang misalnya karena profesi saya sebagai creative director atau sebagai orang kreatif, itu kayaknya siapa yang kreatif gitu, nengoknya ke saya gitu ya, atau ke orang kreatif itu gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya semua orang itu kreatif gitu. Jadi tidak otomatis saya lebih kreatif dibandingin yang lain atau yang lain kurang kreatif dibandingin saya gitu. Nah, dan sebenarnya sejujurnya saya juga bukan orang yang kreatif-kreatif amat, karena kreativitas itu menurut saya bukan sesuatu yang dikarang gitu ya, atau kita terlahir untuk punya talenta yang lebih kreatif dibandingin yang lain gitu. Jadi menurut saya justru kreativitas itu muncul ketika kita kepepet.
ketika kita harus survive gitu ya. Nah, harus survive itu kan berarti kan kita harus mengkondisikan situasi yang harus survive itu. Dan menurut saya hal yang paling efektif untuk bisa kita survive adalah empati. Kita berempati. Berempati sebagai misalnya terhadap diri sendiri termasuk. Misalnya saya dulu saya lahir di daerah gitu ya. Saya kuliah di FISIP UI, tapi saya lahir di Jawa Timur di sebuah kota yang nggak terlalu besar gitu. Tapi saya berempati pada diri sendiri karena saya tidak kenal yang namanya pertanian. Padahal saya bukan orang metropolitan gitu, bukan orang kota. Tapi saya tidak pernah diajarin bertani, bercocok tanam gitu. Jadi saya kasihan pada diri sendiri. Kasihan ya, gua nih katanya orang daerah, terus katanya juga Indonesia negara agraris gitu, kok nggak bisa bertani gitu. Nah itu kan membuat kita muncul gairah untuk membuat sesuatu ya, atau untuk berkreasi. Jadi menurut saya kreativitas itu masalah empati, bukan masalah kita mencari trik untuk kreatif atau mencari teknik untuk kreatif gitu-gitu. Dulu saya mempercayai itu. Dulu tuh seolah-olah kreatif itu saya mempelajari soalnya. Nah, trik untuk kreatif itu begini gitu ya. Semua saya praktekin. Tapi lama-lama saya merasa kayaknya bukan itu gitu. Itu cuma dicari-cari, dan kreatif yang seperti itu biasanya nggak punya meaning atau nggak punya social impact yang kuat. Tapi ketika kita berangkatnya dari empati, itu lebih long lasting gitu. Kayak misalnya saya dulu kreatifnya karena bikin iklan gitu ya. Kalau bikin iklan kan supaya diterima oleh klien gitu, atau katakanlah supaya dapat award gitu, ya kita mencari-cari gitu. Saya dulu ingat kalau di mobil saya nyetir sendiri, di sebelah kanan tuh saya sampai beli kayak tempat nulis gitu. Dan saya ketika dapat ide langsung saya gambar di situ. Wah, ini dapat ide gitu. Saya sudah tidak merasa perlu untuk dengan cara seperti itu, tapi lebih esensial, which is itu tadi survival tadi. Oke, semoga ini bisa membangkitkan teman-teman untuk bisa mengimplementasikan ide-ide kreatif teman-teman sekalian buat bisnisnya. Nah, kalau sekarang kan ya kemarin pandemi banyak bisnis yang kolaps, Pak. Apalagi sekarang gitu ya, tambah ketat PPKM ini. Nah, bagaimana dari Pak Handoko sendiri bisa memaksimalkan market untuk ya tadi beberapa proyeknya gitu ya dalam masa PPKM ini, Pak? Ya, PPKM ini kan memang sesuatu yang sangat sulit ya. Saya rasa semua ngerasain sulitnya gitu ya, dan saya nggak berani bilang bahwa saya itu bisa menghadapi pandemi ini dengan justru penjualannya naik misalnya, atau segala macam. Itu menurut saya nggak sehebat itulah gitu, dan memang sulit gitu ya. Yang mungkin bisa dilakukan adalah bertahan bersama teman-teman, dan juga mencari celah untuk memunculkan kreativitas yang tidak dipikirkan sebelumnya, sehingga justru menjadi relate dengan publik. Jadi mungkin orientasinya bukan nyari untung, tapi lebih bagaimana supaya lebih dekat dengan publik ya, dengan konsumen. Itu yang menurut saya penting untuk dilakukan dari versi saya gitu. Jadi tidak ada niatan untuk membuat trik supaya bisa justru meraih keuntungan yang tinggi atau segala macam, tapi yang ada adalah bagaimana bisa tetap dekat, dan syukur-syukur bisa memberikan solusi bagi publik, yang tentu saja dengan adanya pandemi ini problemnya semakin banyak. Dan problemnya bermunculan sekarang ini. Misalnya contoh ya,
dari problem yang sifatnya kasat mata sampai problem-problem kejiwaan. Kan sekarang kalau dari research kan tingkat stres itu naik, terutama anak-anak muda gitu ya, apalagi anak-anak kecil. Nah, itu juga bisa menjadi awal untuk kita ikut berkontribusi memecahkan masalah-masalah seperti itu dengan segala cara gitu ya. Jadi kadang-kadang saya malah justru kurang setuju dengan istilah punya trik gitu ya, kayak punya marketing trik gitu. Oh, triknya begini supaya kita ini gimana sih kiat sukses untuk bisa ini nih segala macam. Menurut saya ini bukan masalah kiat, tapi ini sebuah niat baik. Dan itu nggak mudah, itu pun nggak mudah gitu. Apalagi kalau kiat gitu, niat baik aja susah, apalagi kiat gitu. Jadi menurut saya mungkin sejalan dengan survival tadi ya. Nah, ini adalah masa survival. Dan kayaknya kok masa survival ini akan panjang. Karena kita ini nanti akan problemnya akan ada terus nih. Walaupun udah mulai pulih, nanti misalnya masalah-masalah baru, masalah pemerataan, masalah keadilan, masalah segala macam. Dan itu kan harusnya memunculkan peluang ya untuk kita ikut berkontribusi, untuk ikut memecahkan masalah itu. Dari saya itu Oke. sih. Ya. Memang sih sekarang lebih banyak problem gitu ya, Ya, yang banyak peluang juga di situ untuk diselesaikan. Apalagi misalnya produknya yang jauh gitu dari problem itu, tapi karena kita bisa relate sama publik, jadi bisa jadi solusi ke masyarakat gitu dan punya impact sosial di situ. Kayak tadi juga Bapak cerita yang soal kopi yang relate sama vaksin ya, kopi gratis buat yang udah vaksin. Kemudian terus yang Olimpiade kemarin filosofi kopi juga jadi ngegratisin kopi gitu buat yang pemenangnya begitu. Itu kan juga termasuk ya Pak, ya, relate sama yang terjadi sekarang gitu kan. ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih Pak, yang mulai bisnis baru nih Pak, itu kan kadang masih ngawang kan ya Pak, untuk kita mau ngapain dulu nih, atau apakah target market kita ini pas ya, kayak gitu. Nah, itu gimana Pak caranya, atau untuk memetakan agar mereka tepat produknya ke target market mereka dan banyak diminati, begitu Pak? Kalau menurut saya sekarang ini kalau mau berbisnis itu satu itu memperkuat diri ya. Dalam arti berangkatnya justru dari diri kita, bukan dari orang lain. Kalau kasarnya gini, kalau kita mau menekuni misalnya kalau food gitu ya, wellness gitu ya, food yang memberi kebaikan gitu, apa makanan sehat atau minuman sehat, ya kita harus benar-benar paham itu gitu, kita harus terjun gitu, kita harus mengerjakan sendiri. Jadi itu menjadi sangat penting hari ini, ketika zamannya adalah zaman reputasi dan trust itu penting banget. Karena apa? Di situasi sekarang, situasi yang saya sebut sebagai distrust society, rasa percaya itu tidak gampang diraih, tidak otomatis gampang diraih, berarti ya kita harus membangun trust itu. Jadi kalau kita mau berbisnis, bukan, kalau menurut saya bukan, oh ini target market ini begini-gini, tapi mulai dari saya. Saya ini interest saya apa ya, dan saya harus menekuni gitu ya. Katakanlah ya, misalnya sesimpel jualan jajan lokal lah gitu ya, misalnya onde-onde, apa namanya, nogosari segala macam. Kalau itu ditekuni dan kita benar-benar mendapatkan bahan-bahan terbaik dari pisang yang pilihan, dari apalah ya, biji apa segala macam yang terbaik, minyaknya yang paling baik, logikanya kan itu yang dicari orang, kebaikan dari produk itu sendiri, dan kebaikan itu punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah ya kita harus mati-matian untuk yang terbaik itu. Dan itu kan basic ya, sebenarnya basic ya.
Jangan lupa yang dijual KFC itu kan ayam gitu. Ayamnya kita juga punya gitu. Kenapa kita nggak bisa jadi kayak KFC? Karena kita tidak menekuni secara baik proses yang mau kita jual itu, dan itu akan menjadi sangat baik. Kalau kita baik dan total, kok rasa-rasanya nggak mungkin nggak ada yang beli. Logikanya gitu. Dan kalau misalnya yang beli hari pertama 10 gitu, kalau kita bikinnya terbaik, nggak mungkin 10 itu nggak nyebar ke teman-temannya gitu, misalnya nih. Jadi menurut saya kembali ke diri kita, kembali ke totalitas kita gitu. Segala sesuatunya, contohnya sudah ada. Hanya jualan kopi kayak Starbucks punya gerai kopi ribuan sampai di seluruh dunia. Hanya jual ayam, KFC bisa, McD segala macam bisa sampai ini. Artinya apa? Apa istimewa tuh KFC? Saya yakin semua kalau mau jujur bilang enggak, biasa saja. Artinya apa? Ya tadi, kalau saya, karena saya dulu orang branding dan sekarang masih, akhirnya saya sadar bahwa yang paling penting adalah SOP, Standard Operational Procedure, prosedur. Bagaimana kita mengerjakan, mau bikin onde-onde terbaik, misalnya, mau bikin kopi terbaik, itu kuncinya SOP. Jadi menurut saya tidak perlu muluk-muluk belajar marketing ini, trik itu, tapi mulai dari produknya, gitu. Berarti Pak, kalau misalnya, tapi kan kita berarti harus bilang gitu ya ke ya yang beli market kita itu, kita tuh punya produk terbaik gitu. Berarti kita harus punya komunikasi itu kan, gaya komunikasi itu ke marketnya. Nah, apakah untuk memunculkan value tadi itu, kan misalnya onde-onde tadi, banyak nih yang jual onde-onde, tapi apa bedanya punya kita sama yang lain? Nah, tapi tadi ada karena produk kita terbaik nih dibikin dari bahan baku terbaik seperti itu. Nah, itu berarti bisa pakai storytelling tadi ya, Pak? Atau bagaimana? Storytelling salah satunya. Yang tidak bohong itu kan sebenarnya kan experience-nya kan. Ketika contoh onde-onde ya. Ketika saya gulanya adalah bukan gula yang mengandung kimia gitu ya. Mungkin gulanya adalah gula dari pohon kelapa yang benar-benar saya tahu sumbernya dibeli, dia orang yang manjat itu siapa, dan akhirnya begitu dibungkus pakai daun kelapa juga itu dikeringin, itu benar-benar rasanya kayak madu gitu ya. Saking prosesnya itu otentik gitu ya. Dan itu kalau dijadiin bahan dari si onde-onde tadi, apalagi sekarang zaman teknologi, kita video, kita ini prosesnya, sehingga gulanya aja udah enak banget nih, apalagi onde-ondenya gitu. Jadi bukan masalah klaim. Sekarang ini orang merasa bahwa seolah-olah kalau ngomong branding itu adalah klaim. Kita klaim bahwa onde-onde apa gitu, ini beda karena gini, itu udah zaman dulu. Yang penting adalah buktinya apa. Dan memang orang begitu dapat masih hangat terus dia gigit, itu memang enak banget. Nggak bisa bohong itu. Ketika bahannya terbaik, minyaknya terbaik, tangannya bikinnya pakai hati, ya itu pasti yang paling enak. Pasti enak, bukan paling enak. Pasti ada juga yang enak kan pasti. Tapi kan itu adalah contoh dari onde-onde tadi, mau bikin apapun, mau bikin baju, mau bikin apa kan sama kan logikanya kan. Nah, itu yang paling penting. Jadi storytelling itu jangan diandalkan bisa berdiri sendiri seolah-olah begitu storytelling-nya bagus terus orang akan terpesona dengan storytelling-nya. Buktinya mana? Gitu. Jadi sebalik, of course storytelling-nya tadi seperti saya cerita ya. Saya ngambil gulanya dari desa ini, misalnya di sini adalah kelapa yang terbaik karena begini gini tingkat tanahnya ketinggiannya pas apa segala macam bla 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 misalnya nih, itu kan storytelling.
Tapi kan jangan sampai storytelling, ternyata kelapanya bukan ngambilnya nggak di situ. Itu cuma storytelling saya aja gitu. Tapi ngambilnya harus tetap pakai kimia gitu ya, bahan-bahan campuran. Ya percuma, bukan itu gitu. Jadi storytelling itu bukan trik, bukan mengelabui. Orang masih salah bahwa seolah-olah storytelling itu adalah mengelabui konsumen supaya beli. Oke, ya Pak. Ya, nggak terputus kan ya? Iya, ini ada pertanyaan dari atau mau open mic ini dari Bapak Hanif ya? Silahkan kalau mau ngobrol langsung. Admin tolong di ini ya, unmute jika nggak bisa unmute. Halo, Bapak Hanif? Oke. Oh ini, udah. Ya, silakan. Nggak bisa on cam ya, soalnya Iya, kondisinya iya. lagi nggak memungkinkan. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya ini Mbak, apa namanya? Kalau misal kita bangun bisnis yang target marketnya komunitas, misalnya contohnya kita kopi, kemudian apa namanya, kayak fans K-pop mungkin ya. Nah, itu cara kita meningkatkan engagement-nya seperti apa ya? Secara apa namanya, pengalaman dari Pak Andoko. Mungkin ada strategi-strategi tertentu yang bisa ningkatin apa namanya engagement kita ke komunitas-komunitas ini gitu Pak. Jadi kan kalau misalnya kita lihat apa namanya kondisi kafe-kafe atau misal apa namanya bisnis-bisnis yang lain kan untuk merebut posisi komunitas-komunitas ini kan cukup sengit juga ya. Cara kita meningkatkan berkesinambungannya itu seperti apa? Apakah kita harus langsung ke komunitasnya atau seperti apa? Atau kita fokus ke kualitas produk aja atau seperti apa? Mungkin itu sih Mbak yang ingin saya tanyakan. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Handoko, langsung dijawab saja. Ya, tadi dari siapa? Enggak. Hanif, Pak Hanif, Oh, Bapak Hanif. Mas Hanif. Ya. Jadi Mas Hanif, jadi gini, menurut saya memang sekarang ini marketing yang cukup penting dan kayaknya dalam waktu ke depan ini masih cukup panjang adalah memang energi kita harus ke komunitas. Karena yang sifatnya nembak ke publik kebanyakan itu semakin sulit. Jadi kita sebaiknya memang memilih komunitas sebagai cara berdiplomasi atau berkomunikasi yang efektif gitu ya. Nah, kalau ditanya bagaimana caranya memilihnya dan lain-lain itu memang tergantung produk yang kita miliki ya. Dan apa tadi saya sebut misalnya authenticity dari produk kita atau aset kita. Kalau misalnya tadi soalnya contohnya kopi, ya udah saya lanjutkan ke kopi aja ya. Kalau di Jakarta atau di Bandung, mungkin juga di Jogja, misalnya ada kedai kopi kan macam-macam ya. Misalnya sebagai contoh, kalau di Jakarta yang community base itu contohnya adalah Kopi Manyar. Kopi Manyar itu dimiliki oleh salah satu arsitek terkenal di Indonesia ya, di Jakarta lah. Namanya Andra Matin. Andra Matin bikin kopi di Jalan Manyar, di studio dia, dan jelas sekali targetnya adalah para arsitek muda yang suka nongkrong di situ. Kenapa suka nongkrong di situ? Karena di situ suka ada pameran arsitek dan suka mengadakan tur arsitek. Memang rada elit ya, gaya-gayanya teman-teman arsitek ini. Suka ngumpul di situ, ngadain tur. Waktu itu sebelum pandemi, turnya ke Tokyo, ke Berlin gitu ya. Terus habis itu pamerin foto-fotonya. Di situ kayak berfungsi sebagai kantor juga, sebagai tempat meeting segala macam. Jadi dari situ kelihatan sekali bahwa komunitas tidak hanya jadi tempelan, tapi menjadi energi dari kedai kopi itu gitu ya. Contoh yang lain misalnya kayak
komunitas sepeda ya, saya lupa namanya, kedai kopi ada di Jakarta, yang memakai sepeda sebagai komunitas, sebagai core customer-nya gitu ya. Dan cukup banyak yang menjadikan sepeda sebagai tempat, baik itu sebagai semacam bengkel sekaligus, sebagai store, dan lain-lain. Menurut saya, kalau kita bicara kopi atau produk, itu memang biasanya nggak berdiri sendiri. Jadi komunitas itu adalah cara yang paling efektif untuk mengembangkan produk itu bisa lebih punya nyawa, punya jiwa gitu ya. Mau komunitas seni, komunitas film, komunitas olahraga, komunitas profesi, itu sangat mungkin untuk dikembangkan, musik segala macam. Jadi menurut saya tergantung dari si yang punya sebenarnya. Yang punya balik lagi interestnya apa, dan komunitasnya cukup, kan pasti ada data ya, arsitek ada berapa, misalnya itu di Bintaro, kebetulan kan banyak firma-firma arsitek di Bintaro, kalau di tempat lain seperti apa ya, itu pasti harus dipertimbangkan. Tapi pendekatan marketing memakai komunitas itu semakin jelas. Dan kalau kita memulai dari nol, sebenarnya lebih mudah. Bayangkan banyak brand-brand yang besar itu mencari komunitasnya belakangan. Setelah dia jadi brand, dia mencari komunitasnya. Dan biasanya biayanya lebih mahal. Ya, contoh misalnya kayak Uniqlo gitu ya. Uniqlo ini brand internasional ya. Saya biasanya contohnya yang lokal-lokal sekarang. Uniqlo itu merangkul MoMA, Museum of Modern Art, dari tahun 2013. Ya memang tidak dalam konteks tempat nongkrong komunitas, tapi paling nggak ada asosiasi bahwa Uniqlo dekat dengan seni, karena dia fashion, dan mungkin fashion and art gitu ya. Nah, menjadi lebih mudah ketika kita menjalankan bisnis sendiri dan kita pengen merangkul komunitas, ya otomatis lakukanlah sendiri. Kita berjejaring, kita berkomuniti gitu ya, dan itu bisa dilakukan dengan baik. Gitu. Ya, semoga menjawab ya Mas Hanif. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Bimo. Jadi izin bertanya kepada Bapak Handoko, untuk membangun bisnis dengan framework digital itu apakah harus ada pondasi pengetahuan yang luas ya Pak? Dan bagaimana produk kita dikenal masyarakat luas ya Pak? Apakah harus ada market branding yang menarik? Begitu Pak, dari Mas Bimo. Ya, membangun bisnis digital, atau saya nggak tahu maksudnya, mungkin mudah-mudahan saya nggak salah membaca. Kalau sekarang ini kan eranya era startup ya. Kalau bisnis digital biasanya hubungannya sama startup. Startup itu kan dari awal biasanya karakternya adalah membangun bisnis dan sudah diperhitungkan ekosistem digitalnya, akselerasinya, growth-nya, segala macam. Memang itu butuh disiplin dan butuh kekuatan gabungan ya, antara katakanlah entrepreneurship, pengetahuan tentang digital itu sendiri, platform, teknologi, dan juga hubungannya sama channeling, pergudangan mungkin, delivery segala macam. Memang lebih kompleks, dan saya rasa itu kalau anak-anak generasi sekarang sangat paham, karena begitu lahir udah hidup di zaman gadget gitu ya, dibandingin saya gitu ya. Saya kan sempat menikmati analog, walaupun bukan berarti saya merasa ketinggalan, karena saya bersyukur karena bisa hidup dalam dunia yang merasakan dunia yang berbeda gitu. Ketika sangat analog, pure analog, dan merasakan digital gitu. Jadi memang mau tidak mau bisnis sekarang harus digital. Dalam arti
karena pemahaman konsumennya juga sangat digital. Jadi menurut saya digital sesuatu yang udah sangat nempel di kita ya sekarang ya, kehidupan sekarang. Dan sekarang ada istilah malah justru agak terbalik nih. Istilahnya sekarang ada istilah O2O ya, offline to online, online to offline, omnichannel, dan dari situ harus membangun ekosistem, otomatis yang offline itu menjadi digital, yang digital harus punya offline, harus ada experience segala macam. Memang bisa dibilang bisnis sekarang lebih kompleks, lebih challenging, tapi jangan lupa teknologi begitu mudah, cara-cara begitu mudah diakses. Menurut saya kalau dulu membangun bisnis kayaknya hanya orang-orang tertentu yang tahu gitu, sekarang aksesnya begitu banyak untuk buka case ini, case itu, segala macam, semua tersedia di Google gitu. Dan menurut saya yang jadinya yang paling penting adalah otentisitas diri kita. Kalau mengenai teknik, cara segala macam banyak lah. Dan saya konteksnya di sini tidak terlalu mengajarkan itu, tidak terlalu sharing itu. Tapi kalau mau nyari trik-trik atau kiat-kiat untuk mengembangkan bisnis digital, saya rasa itu bertebaran banyak sekali di YouTube atau di kelas-kelas online segala macam ya. Dan itu bisa dicari. Tapi otentisitas diri itu yang paling sulit untuk dipahami dan paling sulit untuk ditemukan. Karena menemukan diri sendiri lebih sulit dibandingin menemukan orang lain, kasarnya gitu. Oke. Jadi orang udah tahu gitu ya, otentitasnya tuh apa, kenal, oh ini tuh pasti brand ini, begitu Pak. Jadi nanti untuk teknis-teknisnya bisa dipelajari gitu ya Pak dari ya contohnya saya ya, contohnya saya. Hmm. Tadi kan saya presentasi pakai gambar-gambar saya. Bener kan? Ya. Saya harus bilang dengan jujur gambar saya itu jelek. Tapi saya konsisten dengan kejelekan yang saya punya. Konsisten terus, lama-lama apa? Diterima kan oleh mata, diterima oleh mata dan menjadi kebiasaan. Artinya sebenarnya konsistensi kita untuk menjadi diri sendiri itu penting. Dan akhirnya menjadi diakui, oh iya ini si ini nih gitu. Akhirnya kan kenal dengan coretan saya gitu, yang saya bilang jelek itu gitu. Mungkin dari teman-teman semua dalam hati ada yang membenarkan, ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Tapi bagi saya nggak penting. Tapi adalah menjadi otentik itu penting banget. Saya cuma mau bilang menjadi, dan saya nggak butuh pengakuan sebenarnya dalam hal ini. Tapi menjadi otentik itu penting banget. Itu yang paling mahal. Berikutnya adalah kita bisa cari kok. Saya mau, misalnya dalam konteks menggambar, saya mau jualan pakai NFT kayak, mau jualan pakai berpameran di mana kayak, itu kan ada aja gitu sebenarnya, kiatnya cukup banyak gitu, dan kita nggak sulit untuk mencari itu. Tapi mendapatkan otentisitas yang akhirnya saya percaya diri untuk menggambar jelek tadi, itu yang paling sulit menurut saya. Iya, iya. Ini terima kasih Pak Andoko, semoga menjawab ya Mas Bimo. Kemudian ada Mbak Fitria nih yang resen. Silakan Mbak Fitria, bisa open mic. Oke, selamat malam Pak Andoko. Terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan. Langsung saja ke pertanyaan saya. Nah, kebetulan Pak, saya ini kan sekarang sedang fokus pada marketing kopi lokal, Kopi Willis Madiun. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih Pak cara... Sorry, bisa diulang? Kopi Willis Madiun. Oke, saya kebetulan orang Kopi Willis Madiun, Pak. Oh, iya Pak. Ya, tapi dulu. Nah, kebetulan saya... Oh, dulu, iya. Jalan Willis, mau saya tanyakan ini... Dari Gunung Wilis, Pak. Jadi kopinya kopi kandangan. Oh, oke. Oh, Gunung Wilis. Emang ya, ada ya. Di Gunung Wilis ada kebun kopi? Ada, Pak, di daerah Kandangan. Nah, itu tadi contohnya saya. Orang sana tapi nggak tahu kalau di situ ada kebun kopi gitu.
Kan aneh kan? Iya, Sekarang jadi tahu kan, Pak? Sekarang jadi tahu. kebetulan banget ini ketemu Bapak di sini, Asih Madiun. Ya Pak, jadi saya mau nanya Pak, bagaimana sih cara atau trik IMC atau Integrated Marketing Communication itu yang bisa diterapin sekarang buat nge-blow up dari kopi lokal itu sendiri Pak, yang mungkin belum banyak orang yang tahu gitu. Soalnya dari kemarin saya masih kurang banyak referensi bagaimana sih cara untuk ngeflorkan ini loh ada kopi lokal yang emang ini se-excited ini gitu Pak. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih ya. Oke, jadi ini saya sekalian pengen ngobrol nih. Tadi kan kopinya kebetulan saya paham kopi ya. Kopinya dari Desa Kandangan, Gunung Wilis. Iya dari Gunung Wilis, dari Dagangan Pak, Desa Dagangan. Kebetulan Desa di sana itu Dagangan. banyak juga petani-petani. Kamu udah pernah ke sana belum? Udah Pak, kemarin ini habis lihat petani-petani di sana, petani kopi yang habis panen itu, terus udah di-grill dari kita, udah bentuk kemasan. Petaninya Gitu. siapa Jadi, namanya? Kamu kenal nggak? Petaninya siapa yang kamu ajak lupa ngobrol? saya Pak namanya. Nah, itu aja udah Lupa harusnya kenal petaninya siapa. Kamu tahu nggak ketinggiannya berapa di situ? Nah, saya kurang beritahu karena saya ini fokusnya cuma di marketing kopinya, jadi kopi bentuk jadi dari Gunung Wilis itu gitu, Pak. Justru itu. Nah, disinilah letak dari storytelling dan ini contoh langsung ya. Harusnya saya saranin ya, kamu harus tahu benar kopi di Gunung Wilis itu ketinggiannya berapa, petaninya siapa, proses jemurnya seperti apa, terus petiknya petik merah atau tidak, terus misalnya kebun kopinya itu di sekitarnya itu ada binatang apa saja, apakah burung-burung di situ happy atau tidak, burung-burung di situ nggak punah, terus misalnya Gunung Wilis itu terhadap Madiun, apakah membuat Madiun lebih seger atau gimana, itu kamu harus tahu. Karena esensinya adalah itu. Menurut saya storytelling itu ada satu, saya ambil contoh, biasanya kalau diambil contoh dari luar baru, oh iya ya gitu ya. Biasanya kita ini kurang punya percaya diri sehingga kalau diambil contoh dari luar kita lebih percaya dan lebih keren gitu ya. Nah, ada sebuah lahan pertanian di Panama, namanya apa namanya, kalau di Instagram namanya 99 plus. 99 plus boleh dibuka. Itu spiritnya adalah kalau di kopi itu kan ada skor ya, ada skor. Kalau skor di atas 94 itu udah susah banget. Dan itu kopi-kopi yang salah satu terbaik. Nah, itu dikasih nama 99 plus, itu semacam spiritnya untuk menjadi kopi terbaik. Mungkin kalau cewek-cewek kalau ngelihat masuk ke sana, ke Instagramnya itu petaninya ganteng-ganteng, tatoan, udah kayak pemain film deh, gitu ya. Keren-keren gitu. Mungkin kalau ngelihat itu, wah iya ya, kenapa nggak kita kayak gitu ya gitu. Dan itu bukan masalah ganteng ya, yang poin saya adalah bahwa kesadaran untuk memberdayakan lingkungan itu tuh besar sekali dan itu menjadi gaya hidup. Sehingga 99 Plus itu berhasil mengeluarkan salah satu kopi termahal di dunia, namanya Panama Geisha. Nah, itu salah satu varietas, kalau saya minum di Jakarta, satu cupnya itu bisa 120.000. Ya itu dianggap sebagai salah satu kopi yang skornya terbaik. Nah, terus ada lagi juga namanya, saya kalau nggak salah ya, ini namanya shade tree coffee. Shade itu apa ya? Pohon pelindung. Jadi ada gerakan menanam di negara Amerika Latin di pematang-pematang di antara kebun kopi itu, dengan alasan untuk supaya karena kopi itu sebaiknya nggak full kena matahari, dia ada pohon pelindungnya lah gitu ya, dan pohon pelindung itu ditanam untuk supaya
sekawanan burung itu menjadi enggak punah di wilayah itu, dan itu dilaporkan ke lembaga internasional lah, apa yang hubungannya sama lingkungan. Karena sekarang kan bicara soal SDG segala macam. Nah, itulah storytelling. Itulah yang membuat orang percaya. Nah, kalau di Indonesia yang saya sangat mengapresiasi adalah narasinya Mbak Tisa di Pipiltin Kakao, yang akhirnya raja dan putri Belanda datang ke pabriknya dia di Jakarta. Kenapa? Karena dia menanam pohon coklatnya di Wamena dan memberdayakan lingkungan situ sehingga burung yang harusnya punah tidak jadi punah di situ. Ransiki Project namanya. Jadi kalau tadi saya tanya, gimana mengembangkan IMC segala macam, itu kan teori, textbook kan. Orang basic aja, orang kamu jualan kuning wilis, kamu nggak kenal sama petaninya, ya gimana kamu mau ngomong IMC? Harusnya IMC-nya itu justru berangkat dari narasi lokalitas itu dan kamu kembangin menjadi packaging, menjadi narasi, menjadi segala macam kan, menjadi t-shirt mungkin, menjadi segala macam kan. Esensinya IMC kan integrated kan. Nah, integratednya itu termasuk hal-hal yang spiritual tadi, termasuk hal-hal yang menggerakkan tadi ya, kayak tadi Panama tadi, spirit. Nah, spirit apa yang mau kamu kembangin di Wilis? Kamu harus gali tuh Gunung Wilis. Saya cuman sebagai orang Madiun tahunya cuman melihat ke timur, oh itu Gunung Wilis, nggak ngerti apa-apa saya. Iya, Pak. Karena ya itulah bentuk kegemesan dan kesebelan saya sebenarnya terhadap diri sendiri. Itu yang mendorong. Cuman saya nggak tinggal di Madiun aja, jadi saya punya bela diri untuk tidak tahu Gunung Wilis. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Fitria, semoga menjawab ya. Kemudian ada yang mau curhat satu lagi nih Pak, Mas Muhammad Nawir. Silakan Mas kalau mau open mic. Halo. Mas Muhammad Nawir. Oke, saya bacain aja kalau gitu ya. Ini ada pertanyaan, Pak. Jadi izin bertanya, Pak Handoko, saya Muhammad Nawir, dan saya adalah pecinta musik sudah dari lama. Saya juga semenjak mengenal yang namanya musik, saya cukup dapat banyak pengalaman, seperti salah satunya sebagai penyanyi di kafe. Nah, saya mau bertanya, Pak, menurut Bapak, apa langkah yang cocok buat saya sebagai pecinta musik untuk bisa memulai dan membuat sebuah bisnis? Dan kalau boleh tahu bisnis seperti apa yang harus saya lakukan ya Pak? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, dari filosofi kopi saja bisa membuat sesuatu seperti hotel dan lain sebagainya. Nah, kalau dari musik, menurut pengalaman Bapak bagaimana? Ya, oke. Terima kasih Pak. Itu pertanyaan Ini dari pemain musik atau musisi atau gimana maksudnya? Katanya sebagai penyanyi Pak di kafe. Oke. Cuman pengen bikin bisnis. Nah, tapi Mas Nawir ini belum tahu mau ke arah mana gitu. Saya terus terang bukan pemusik, walaupun saya suka musik dan saya akrab sekali dengan Bung Glenn karena sama-sama berjuang di M-Block, dan saya juga cukup dekat dengan musik karena bikin film. Pernah bikin film musikal kebetulan juga dengan Naura gitu. Menurut saya musik ini hampir sama dengan film ya, hampir sama juga dengan seni yang lain. Dia bisa menjadi alat diplomasi yang sangat kuat. Saya nggak bisa tahu sampai di mana unique selling point-nya teman kita yang pemusik ini ya, maksudnya apakah bikin lagu atau perform atau seperti apa ya. Tapi menurut saya walaupun kita juga tidak bermain, itu musik sebagai elemen marketing itu sangat kuat. Sehingga menurut saya bagaimana
membangun ekosistem yang basisnya adalah musik itu selalu ada aja gitu. Jadi alat diplomasi itu selalu ada aja gitu ya. Tapi sekali lagi saya nggak tahu. Saya juga cukup dekat dengan Robby Navicula misalnya yang dengan gengnya Navicula membawa spirit musik gitu. Dan kalau sebagai contoh mungkin yang paling populer dan paling sukses secara bisnis, bukan paling sih, salah satu yang sukses dalam bisnis itu Seringai misalnya. Kebetulan saya juga kenal dekat sama Aryan. Cuman saya mau mengasih contoh Seringai ini sebagai case mirip dengan filosofi kopi. Kalau filosofi kopi kan memakai diplomasinya adalah film ya, melalui film. Kalau Seringai itu pakai musik. Nah, Seringai itu saya waktu ngobrol sama Aryan, dia sebenarnya pengen bikin kultur bar yang kebetulan tapi di Indonesia nggak boleh, kita bukan nggak boleh, kita non alkoholik country ya. Nah, jadi karena non alkoholik country, dia membuat bar untuk komunitas musiknya yang cocok, yaitu akhirnya dia memilih. Karena dia pinter bikin burger, dia bikin burger. Makanya bikin Lawless Burger. Lawless Burger adalah brand yang dibangun berdasarkan kultur musik Seringai. Nah, saya nih sebagai bukan generasi pecinta musik kayak Seringai, saya ajak kakak saya waktu itu. Kakak saya namanya kakak ya, berarti kan lebih tua dibandingin saya. Begitu masuk saya janjian sama Aryan kan. Begitu masuk, pengalamannya sangat unik. Yang diputer adalah lagu-lagu metal ya, metal punk lah ya. Tapi ada beberapa lagu metal yang saya kenal lah ya. Lagunya Alice Cooper zaman dulu dan lagu-lagu heavy metal. Gitu. Tentu dengan volume yang diatur oleh dia. Jadi tidak terlalu berisik. Tapi kita dapat ambience-nya sebuah bar dengan kultur metal yang kental gitu ya. Dan di situ kita merasakan kayak berlibur, menjadi kesannya bukan ini bukan musik gue gitu, enggak. Ya memang ini bukan musik gue, tapi ini adalah sebuah tempat saya refreshing gitu ke dunia lain yang akhirnya saya menikmati gitu. Sambil saya makan burgernya yang enak, terus di sebelahnya ada toko tato, ada aksesoris motor, segala macam, merchandising, jualan CD segala macam. Saya cuma mau bilang bahwa musik itu bisa menjadi kekuatan untuk menarik konsumen dan memberi warna bagi sebuah ekosistem bisnis gitu ya. Tadi saya ambil contoh kalau di kopi tadi Kopi Manyar dengan arsitek, tapi ini musik bisa menjadi lokomotif seperti Bung Glenn bilang tadi. Jadi musik ini sebenarnya lokomotif yang kuat bagi ekonomi kreatif dan peluangnya banyak sekali, angle-nya banyak sekali yang bisa digali. Mau pakai poster-posternya cover album kayak, mau pakai DJ-nya kayak, atau mau pakai apanya ya, semua bisa dieksplor dari musik. Jadi menurut saya seperti yang saya bilang tadi, faktor kultural itu, seni dan budaya itu jadi ambasador yang kuat buat marketing, dan musik itu kuat sekali. Ya, setuju Pak. Semoga menjawab ya Mas Nawir. Ini Mas Nawir baru cerita Pak, di sana lagi banjir. Semoga aman ya Mas Nawir ya. Gimana? Semoga. Kurang tahu Pak, tapi ini maaf Pak, di sini lagi ramai sekali karena banjir. Mas Nawir bilang di chat seperti itu. Semoga aman-aman ya Mudah-mudahan Mas. aman. Iya, keren juga sambil belajar sambil ada banjir di sana. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya, Pak, untuk selanjutnya. Nah, untuk konten nih, Pak, ada nggak sih Pak strategi untuk kita bikin konten gitu, yang menarik buat para audiensnya, apalagi sekarang kan zaman sosial media ya Pak, jadi ngepostnya di Instagram, Facebook dan sebagainya.
Ada nggak sih Pak itu strategi untuk membuat konten agar konteksnya juga tersampaikan gitu ke audiensnya? Ada ya, pastinya ada. Mungkin kalau ada nggak strategi pasti banyak ya. Cuman kalau menurut saya cuma mau bilang begini. Ini berasal dari teman-teman saya yang katakanlah yang sukses, dan saya yakini ya, saya tidak mau terjebak ke teori yang saya sendiri tidak bisa menyaksikan, atau tentu saya bisa karena saya suka baca banyaklah teori ini. Tapi contoh dari yang saya kenal dan menurut saya itu jadi contoh yang baik dan bisa diteorikan, itu adalah saya sebut aja brandnya namanya Humans, HMNS, parfum ya. Mungkin boleh sekalian dibuka di Instagram, HMNS _ID kalau nggak salah, Humans. Itu yang punya namanya Rizky, masih muda sekali, mungkin belum 30, mungkin 26 gitu ya. Dia sukses, pembelinya banyak sekali. Kalau pertanyaannya lebih ke strategi konten, justru itulah kekuatan dari cara marketingnya dia. Dia selalu membuat proses pembuatan produk, development produk itu menjadi sesuatu yang menjual. Prosesnya dibocorkan ke publik. Jadi orang bisa merasakan gitu ya, bahwa ini begini, gini segala macam, dan akhirnya orang itu larut, dan akhirnya katakanlah harus belilah kasarnya gitu ya, karena prosesnya itu begitu jujur gitu, prosesnya begitu jujur dan begitu melibatkan. Tadi yang ada sering dikatakan kan, walaupun saya yakin juga teman-teman sama, pada waktu saya dengar pertama saya juga sering mengatakan tapi belum terlalu paham, yaitu engagement. Jadi kelekatan bercerita itu menjadi penting sehingga orang itu akhirnya nggak mau lepas. Ada yang istilah juga FOMO segala macam ya, buntutnya kan ke sana ya. Tapi intinya adalah itu nggak mau lepas, akhirnya orang itu akan ngikutin terus, dan akhirnya engage gitu, akhirnya deket dan akhirnya beli gitu. Itu teknik itu sebenarnya dipakai juga di model-model sepatu Kompas dan lain-lain. Jadi memang dibikin penasarannya itu nempel terus gitu ya. Kalau di luar negeri itu ada dulu jadi lupa. Dulu populer banget tuh yang ada produknya macam-macam, ada sepatu, ada segala macam itu. Lupa saya, tiba-tiba blank. Udah mulai nggak populer, tapi dulu populer banget. Nah, jadi memang harus dirancang. Dan intinya sih mungkin kesimpulannya harus partisipatif. Orang itu ngikutin dan memunculkan penasaran orang untuk ngikutin. Ini next-nya apa ya? Ini nanti next-nya gimana ya? Ini nanti jadinya seperti apa ya? Tapi tentunya harus bagus. Karena zaman sekarang memang eranya produk. Gitu. Kalau kamu lihat Humans, memang produknya bagus. Dan kita sebenarnya berpotensi untuk bisa bikin bagus. Karena kita sumbernya kan kaya. Mau ngomong wewangian dari Indonesia, orang tadi ngomong Gunung Wilis, belum ngomong Gunung Lawu. Itu tempatnya dewa-dewa di situ tuh yang membuat Gunung Lawu banyak wewangian yang sangat luar biasa misalnya. Jadi menurut saya banyak sekali yang kita bisa gali. Tadi kalau ngomong Gunung Lawu, Gunung Wilis, Merapi, segala macam, banyak sekali kita sebenarnya yang bisa kita gali. Dan penasarannya banyak gitu. Bayangkan kalau jadi bisnismen di Singapura gitu, apa yang mau digali? Gunung nggak ada, pantai nggak ada. Ya kan? Tapi kan bisnisnya lebih pinter sana dibandingin kita yang kaya raya, kan kasarnya kan gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa kita rancang. Tadi kan pertanyaannya kan, apakah perlu di-plan? Iya, harus di-plan. Sehingga orang merasa lekat. Dan kalau bisa yang lekat itu orang dari luar negeri juga. Gitu. Oke.
Terima kasih Pak. Ini sudah tidak terasa ya di penghujung acara. Sebelum closing statement, saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman semua untuk mengisi link presensi yang sudah di-share oleh admin di kolom chat. Kemudian jangan lupa juga besok masih ada mini workshop juga, namun dengan tema yang berbeda yaitu data science dengan Bapak Firman yang akan membahas tentang data gathering, pengelompokan data, dan pelatihan menggunakan Excel dan MySQL. Jangan lupa teman-teman untuk datang besok di jam yang sama juga. Oke, kalau gitu terakhir Pak Handoko, mohon closing statement-nya kepada entrepreneur-entrepreneur muda ini agar mereka masih semangat nih spiritnya untuk selalu mengeluarkan ide-ide kreatif yang punya dampak sosial, yang sustain, seperti itu Pak. Silahkan. Ya, saya yakin teman-teman pasti semangat lah, karena kan Jogja ini potensinya banyak, dan Jogja terkenal kreatif-kreatif gitu ya. Saya kalau suatu hari pengen pensiun gitu, punya rumah gitu, saya pengen banget punya rumah di Jogja karena kota yang paling menyenangkan bagi saya, bagi istri saya juga. Kayaknya waktunya bisa panjang, tapi juga energinya bisa baik di Jogja gitu, dan saya yakin sih lingkungan Jogja itu bisa memberikan energi yang baik untuk entrepreneur sih, dan percaya dirinya Jogja juga menurut saya juga sangat luar biasa gitu, punya karakter yang kuat gitu. Menurut saya ya berikutnya tadi sih, menurut saya penting sekali untuk mengeksplor lingkungan, mengeksplor potensi yang ada, mencoba untuk terbuka, empati gitu terhadap lingkungan, dan dari situ sih saya yakin sih sebagai entrepreneur kita bisa bagus. Karena pada dasarnya menurut saya membangun brand sekarang ini sensitif terhadap lingkungan sih. Sama seperti kita membangun M-Block, ini saya baru dapat WA post blog, jualannya lumayan bagus walaupun belum buka, karena mungkin orang udah penasaran. Dan itu kan juga post blog itu kan merespons tempat yang tadinya tidak terlalu dipandang orang gitu, terus kita pengen mengembangkan, tapi juga nggak eksklusif, tapi kita pengen mengembangkan pasar baru, area situ segala macam, kita bukan meng-hire ya, maksudnya dengan serius menggarap lighting-nya segala macam. Jadi menurut saya kepekaan kita terhadap lingkungan itu modal kita berbisnis sih, dan dalam konteks Indonesia yang sangat kaya ini. Ya, ini jadi ada teman-teman yang termotivasi juga Pak karena menghadiri sharing hari ini. Amin, mudah-mudahan. Ya, kalau mau connect dengan Pak Handoko bisa melalui apa Pak? Instagram atau mungkin dari IG aja. Oke. Ya, bisa di-follow ya teman-teman IG-nya Bapak Handoko ini. Bisa langsung search aja, namanya juga langsung ketemu gitu kan, Pak? Ya, dan jangan lupa juga ya follow Instagram kami di gamma.inovasi untuk webinar-webinar selanjutnya dan untuk informasi-informasi yang lain. Terima kasih banyak Bapak Handoko sudah meluangkan waktu hari ini sharing-sharing ilmunya. Ya, semoga sehat selalu ya Pak dengan kondisi seperti ini. Teman-teman juga ya. Sehat juga untuk teman-teman semua. Ya, oke. Kalau begitu saya tutup acara hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat dan semoga sehat selalu. Pamit dulu. Ya, silakan Pak.